Kadafi. Alah, Sani. Sekarang apa yang kita bicara? Ya, botol ini dibeli dari tokoku. Memangnya kenapa? Tanyanya si Joy. Dan dengar Jo, kami perlu tahu siapa yang membeli botol ini. Orang ini baru saja melakukan pembunuhan. Hei Bung, kamu pikir aku udah daftarin salah satu pelangganku? Lusinan orang datang ke sini setiap hari. Begitu ya, Observio akan menginspeksi tokomu buat jaga-jaga seandainya ada hal-hal lain yang kelewatan di daftar. Alamak, tugas baru. Masalahnya energi baru tuh habis kan? Mana nih? Senang bertemu denganmu, Observio. Namaku Grace. Aku kepala lab ini dan aku menangani semua analisis forensik. Contohnya gigi yang kamu temukan di pakaian korban. Ternyata bentuk gigi itu kompatibel dengan bekas gigitan di botol yang kamu temukan di tempat yang sama. Oh, jadi dia ngebuka tutup botol yang udah terbakar itu pakai gigi atau kenapa dia? Si pembunuh pasti mencoba membuka tutup botol dan giginya dan kehilangan gigi itu ketika melakukannya. Wow, bisa jadi. Entah tutup botolnya yang kuat banget atau giginya si pembunuh yang keropos. Aku Sergio, ayo kita cari orang yang kehilangan satu giginya. Hai, benar juga. Benar juga katamu cowok. Jeff Simmons kan kehilangan satu giginya. Saksi ini sekarang jadi tersangka. Duh, kan aku sudah bilang dari awal. Dia itu seperti report self-report. Dia yang membunuh, dia pula yang melaporkan dan berpura-pura menjadi saksi. Wow. Oke, kita mulai di sini yang bikin suara. Lalu terus langsung kita udah bisa 2 kali main. Lanjutkan ini dulu ya. Kita masih Jones dulu guys, sama si Jones. Soalnya belum dengar botol whisky kita bakal bicara sama si dia. Bicara, kenapa gigi kamu ompong? Aku kehilangan gigiku sejak kecil. Aku nggak bisa berkomentar apapun tentang kasus mengerikan ini, kecuali bahwa aku kebetulan ada di sana untuk menjual rumah itu. Saat itu aku menemukan tanggungan itu. Ah masa? Guys, gak mungkin kan saat kecil kehilangannya. Soalnya kan kalau masih kecil kan gigi susu ya. Kecuali kalau udah mulai umur berapa tahun gitu baru ini kayak sus. Tapi kita nggak bisa fitnah ya. Karena ada di sini, karena Anda di sini untuk menjual rumah berarti Anda mengenal identitas pemilik rumah ini. Tentu saja properti ini milik Tuan Marconi. Dan ditelantarkan selama bertahun-tahun, makanya lebih baik dijual. Hah, rumah ini milik Marconi? Bacanya gimana sih? Observio, kasus ini masih makin besar saja. Kurasa kita sebaiknya melaporkan ke polisi King. Kepala ke polisi King. Oke. Halamannya bersekusan torrent ya. Apa? Tony Marconi ikut terlibat dalam penyelidikan pembunuh ini? Observio, Tony Marconi adalah gangster yang terlibat dalam segala macam bisnis hitam. Sejauh ini kami belum dapat mengaitkan bukti apapun kepadanya. Tapi jika Marconi ada hubungannya dengan pembunuhan ini, kita punya peluang untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Ayo cepat gali informasi darinya.
Aduh, makin banyak beban nyawa. Kenapa nggak ke wadah? Tapi guys, kalau kita lihat-lihatnya kan giginya ompong nih. Kan kalau ngebuka itu bisa dari gigi kiri atau gigi kanan kan. Ini antara si yang pelapor adalah tersangka atau si penjaga minimarket ini nih yang tersangka. Giginya juga hitam. Yaudah, kita kumpulin dulu buat ngecek dia ada giginya atau enggak. Tuh, kok kata giginya tuh bahaya. Oh my god. Ini aja lah ya. Kita pakai ini. Cangkirku. Sekali main lagi sih, bintangnya nggak bisa langsung full. Semoga aja bisa full. Kan nggak bisa kan ngedak gelut. Ini nih namanya ngedak gelut ini. Alah ya boy, kumaha ya. Kagak cak udah nontonnya. Ini jadi lagi nih. Gratis. Yaudah yuk. Aku nonton iklan dulu buat ngatasin barku. Nanti aku bakal nge-heal ke bar. Cuma buat ngelasain satu kasus dulu guys, aku pakai iklan dulu. Aku bukan orang kaya yang bisa beli foto instan. Kita dapat satu bintang guys. Oke. Karena kita udah dapat satu bintang, let's go kita bicara sama si yang katanya adalah seorang apa tadi namanya? Seorang mafia ya. Baiklah. Obserci, lo ingin tahu jika Anda pernah dengar tentang seorang pria bernama Ned Dillard? Ned Dillard? Gak pernah dengar tuh, udah kelar. Gue banyak kerjaan tau. Hati-hati kalau bicara, mayatnya ditemukan di salah satu propertimu. Tragis ya, tapi kecuali kalau kalian punya bukti keberadaan gue di sana saat itu. Ini bukan urusan gue nggak minat buang waktu untuk masalah sepele kayak begini. Oke, jadi kayaknya bukan dia impostor ya guys. Gigi dia nggak copot. Dan yang pasti hasil forensik ini masih lama lain. Masih ada 6 menit lagi, oh my god. Coba ulang ya, dia ngomongnya apa aja sih? Ya bener-bener memangnya kenapa? Jangan siapa yang bertanya dan sebenarnya gue gak tau kenapa susnya sama yang ini sih, tapi bisa juga yang ini. Hasil forensik darahnya atau apa gitu nggak ada kas tes DNA atau something. Oke. Kita coba main sini. Baiklah, permen lollipop ini ngendi kok? Aku nggak tahu iki. Kantong sampah ini ngendi? Peluru, kota. Kantong sampah tuh oh ya. Tapi di cairan itu loh guys, ada tikus juga, ada laler. Gak sehat ini tokonya, itu ada chicken tumpah juga. Oh my god, robot lah. Alhamdulillah, lanjut ya. Kalau mau amati dengan baik hal-hal yang mencurigakan selalu berakhir di tempat sampah, Jo. Yang kita periksa kantong sampah ini. Ayo
Ayo kita periksa maksudnya. Maaf guys. Kalau menurut kalian siapa impostornya nih? Apakah si penjaga itu? Penjaga supermarket? Atau si sang pelapor? Atau si gangster? Ayo periksa dulu. Dan dulu main dulu. Oh my god. Harus main dengan teliti. Nggak dapetin. Aku masih baru di sini, jadi kayak masih menangganya gitu loh. Gak apa-apa, yang penting dapet bintang ya. Ayo kita periksa sampah ini. Semoga aja tuyul yang gigi guys. Cepet. Ini temukan. Ini bon belanjanya nggak sih guys? Mantap. Bon belanja yang kamu temukan di tempat sampah ini adalah sumber informasi yang kita inginkan. Gila, maksudnya tong sampah guys, tipe. Bolt of the liquid sausage. Pembelian cairan mudah terbakar. Lihat di sini catatan pembelian sebotol cairan mudah terbakar. Juga pembelian sebuah gergaji sama persis dengan yang kita temukan di kamar mandi. Oh, gergaji kayu kan? Bon belanjaan. Dan yang paling penting, bon belanjaan ini juga menunjukkan bahwa orang ini membeli plester. Benar juga, pembunuh pakai fakta beli plesternya untuk korban. Ini artinya kita mencari orang yang memakai plester. Oke, gigi ompong pakai plester. Wah, kayaknya si pelapor gak sih? Aku satu banget sama yang pelapor, sumpah. Sus. Tersangkanya nih. Ini ada dua. Oh my god. Ada yang ini dibeli sama ini. Kemungkinan dia beli ya, kan bon ya. Atau si ini. Tapi kita nunggu hasil DNA deh. Kayaknya gak ada hasil DNA. Gimana nih guys? Ini masih 16. Ini kita tungguin aja ya. Gigi ompong. Kayaknya ini gak sih? Tapi ini gak sih? Karena ya ada lukanya di leher guys. Siapa tahu si korban mencoba melawan, akhirnya ngelukain leher si tersangka. Atau yang ini guys, yang ngelukain pipinya. Ini gak sih? Tapi pipinya luka yang tidak tertutup sempurna. Atau itu just hanya garis saja. Apa betul lagi? Laboratorium sudah siap juga kita analisis. Senang bertemu denganmu lagi, Cio. Langsung saja, potongan tangan yang kalian temukan di taman cocok dengan mayat yang kalian temukan di kamar mandi. Oke guys, cocok ya. Aku salah banget sih. Kalian, menurut kalian itu siapa sih tersangkanya? Apakah si penjual minimarket atau si pelapor? Aku salah banget sama si pelapor sih. Di luar itu aku yakin di luar itu aku hanya yakin akan satu hal. Hanya seorang pria dengan badan kokoh yang mampu membuang mayat itu dengan memotongnya menggunakan gergaji. Sebenarnya aku penasaran kalau pembunuhnya seorang wanita, gimana ia akan membuang mayatnya? Tapi kita dikejar waktu. Yang paling penting kita tahu bahwa pembunuhnya adalah seorang pria. Terima kasih Nathan. Nanti kita sensor. Baiklah Cilo, kita memang mengalami banyak kemajuan di penyelidikan pembunuhan Miguel, tapi masih banyak teka-teki yang harus kita pecahkan. Setidaknya berdekatmu kita tahu bahwa pembunuhnya kehilangan sebuah gigi dan ia memakai plester. Dan kita juga tahu Tom Morcone orang penjahat di seluruh Greensburg terlebih dalam hal ini, tapi kita perlu menemukan bukti jika ingin mengaitkan kasus ini dengannya. Aku setuju, ini saatnya kita melaporkan kembali penemuan kita ke Kepala King. Oke. Ini dia guys, suami Hakim Hal. Cewek kan deh.
di penyelidikan tempat yang sama. Oke, kotak korek api, alat tes cuy, alamak. Ini rakus banget, gambarnya rakus banget sih. Kita bareng Pak Gendut, oke? Sekali lagi lagi padahal. Ayolah. Oke, habis pakai ikan lagi. Hapsat aja nih mah. Mau ngapa sih, putar lagi. Akhirnya 100. Buka guys. Jujur Circilo, bagaimana perkembangan kasus Needlord? Sudahkah kalian temukan siapa pembunuhnya? Baru kata khusus sama si pelapor sih. Kalian? Belum, tapi berkaca kita sudah punya 3 bukti terkait dengan jejak pembunuh. Kita tahu dia seorang pria, dia kehilangan sebuah gigi. Dan kita juga tahu kalau dia memakai plaster. Bagus Circilo, selamat atas ciri-ciri yang kalian temukan. Apa rencana kalian selanjutnya? Kalian akan melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukan. Kembali ke lokasi TKP dan cari petunjuk untuk menuntaskan kasus ini. Ya udah guys, sekian dan terima gaji, ya kan? Sampai sini aja dulu sambil nunggu barnya selesai ke up. See you, bye bye.